Di sini kita mau informasikan JP2GI dari bulan Maret mengadakan pemberian dana hibah untuk beberapa pelaku bisnis yang kita namakan adalah program Small Grant. Jadi program Small Grant ini kita laksanakan sebelum pandemi, tapi baru selesai di akhir bulan Agustus kemarin. Dan kita ada 4 kategori dari Small Grant sendiri. Yang pertama adalah untuk kategori delivery box, kedua pemantauan distribusi atau ini kita sebutnya dengan aplikasi yang berhubungan dengan perikanan. Terus ada olahan ikan segar menjadi kudapan bergizi. Dan keempat adalah perilaku penanganan ikan pasca panen yang baik. Jadi kita mendapatkan ada 10 pemenang dan sekarang kita mau mengumumkan ada satu yang akan kita berikan grand prize dari ke-10 itu. Jadi setelah kita menilai ada satu yang kita berikan dana bantuan lagi sebagai grand prize dengan brand namanya adalah Fishlock. Ya, ini adalah Fishlock atau dia mempunyai brand gudang ikan online. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Bayu untuk memberikan sepatah dua kata patah ya Pak Bayu. Dipersilakan. Oke, halo semua, terima kasih Pak Amran. Ya, salam kenal semua. Saya Bayu, saya CEO dari Fishlock. Jadi kami adalah perusahaan supply chain management untuk fisheries. Terima kasih kembali kepada JP2GI yang telah membantu kami dalam mendevelop salah satu produk kami, gudang ikan online. Jadi kami punya visi bahwa kita ingin mendigitalisasi gudang-gudang cold storage perikanan di Indonesia dan menghubungkan semua gudang supaya kita bisa bangun integrated logistik untuk produk-produk perikanan di masa depan. Jadi kami harap terima kasih sekali dengan bantuan yang telah diberikan. Akhirnya kami juga bisa mendevelop aplikasi digital kami. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa disupport dalam hal pengembangan, dalam hal koneksi maupun dalam hal teknis supaya kita juga bisa mewujudkan mimpi-mimpi kami dan bisa membantu memberikan sumbangsih terhadap kemajuan perikanan dan manajemen rantai dingin di Indonesia. Demikian Pak Amran. Oke Pak Bayu, terima kasih banyak Pak Bayu. Selamat sekali lagi saya ucapkan untuk Fishlock dan timnya. Semoga dananya bermanfaat. Baik Bapak Ibu, untuk narasumber yang terakhir, kita akan mendengarkan perspektif dari pemerintah dan peneliti. Kami mengundang Bapak Agung Nugroho selaku CEO Ultra Indonesia untuk berbicara dengan topik inovasi produk dan peran ekosistem digital dalam new normal baru UMKM perikanan. CV singkat tentang Pak Agung. Pak Agung adalah CEO Ultra dari 2019 sampai sekarang. Pak Agung juga co-founder Food Lab Indonesia dari 2015, founder Pawan 2016 sampai sekarang, founder Marien, founder Madan Duren. Dan Pak Agung juga aktif sebagai salah satu mentor dari Kartu Prakerja dari Mei 2020, juga sebagai mentor di iPlan atau Gain Nutrition Food Challenge, mentor iPlan Gain Food Challenge in Harvesting Solution for Aquaculture, dan termasuk juga dalam kurator Food Startup Indonesia. Untuk waktu, kami persilakan bagi Bapak Agung Nugroho untuk presentasinya.
Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya untuk acara hari ini. Perkenalkan semuanya, nama saya adalah Agung Nugroho dari Ultra Indonesia. Bisa dicek nanti di ultraindonesia.com. Baik, untuk acara hari ini kami berterima kasih sekali kepada Pak Sunan, Pak Amran, tentunya ketemu lagi Pak. Apa kabarnya? Baik Pak, baik. Yes. Dan kepada para narasumber yang sebelumnya juga saya ngikutin dari tadi, luar biasa informasinya, sangat bersemangat, sangat bermanfaat buat kita semua. Yes. Para peserta semuanya, hai, apa kabar? Salam kenal. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan juga. Dan ini saya akan share screen saja untuk acara hari ini. Yes, semoga sudah terlihat ya. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai saja, karena waktunya cukup singkat ya, 20 menit. Padahal ini saya sebetulnya mendapatkan 2 bahan nih. Nah, 2 bahannya Pak. Satu, mengenai inovasi produk, dan kedua adalah peran ekosistem digital. Ya, dalam normal baru, UMKM perikanan. Nah, ini dalam nih, Menarik nih, menarik. Tapi kita akan coba satu persatu kita akan bahas mulai dari inovasi produk dulu. Karena kita harus pahami inovasi produk lebih dalam, terutama sewaktu kita ngomong normal baru. Kenapa? Kalau zaman sebelum pandemi, yang namanya inovasi itu dipahami sangat dangkal. Dengan adanya normal baru, kita harus bisa melakukan sebuah pembeda. Pembeda yang lebih banyak lagi daripada apa yang sudah dipahami oleh pada khalayak umum. Nah, maksudnya apa? Nah, kita bisa lihat kita fokuskan kepada food innovation. Yang namanya food innovation, nanti kalau di sini kan UMKM perikanan, nanti silakan diolah saja kalau UMKM perikanan lebih seperti apa. Sebetulnya itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah konfigurasinya, offering-nya, atau experience-nya. Nah, yang umum dipahami di khalayak ramai itu hanya sebatas di produk performance saja. Ya, jadi kita melihat UMKM itu tidak hanya produk, tapi UMKM itu juga harus memperhatikan pilar-pilar yang lainnya. Berkali-kali saya selalu sampaikan tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan bahwa di dalam bisnis itu ada 7 pilar. Ada bisnisnya itu sendiri, ada accounting-nya, ada product, distribution, marketing, legal, dan human resource. Di situ. Kalau yang pernah ikut kelas saya pasti udah bosen itu kalau saya ngomong ulang-ulang terus. Kenapa? Tapi pada realitanya di lapangannya UMKM itu tuh sering cuma produk jual, produk jual, produk jual. That's it. Tidak ada pemahaman secara holistik. Nah, begitu juga waktu memahami inovasi. Yang ada hanya masalah offering product performance. Yes, itu sangat penting sekali loh. Bukan berarti tidak penting. Tapi itu baru satu hal dari banyak sekali yang kita harus pahami mengenai food innovation. Product performance ini bisa secara internal, maksudnya di dalam kandungan dari produk tersebut. Misal nih, produk-produk yang sudah ada kemarin juga dengan Pak Sunan, dengan Pak Amran, sewaktu JP2GI mengadakan Small Grain Project on a Post-Harvest Loss, yang kemarin kita juga menjadi salah satu mentornya, itu sangat luar biasa. Pemenang-pemenang yang mendapatkan Small Grain apakah layak? Yes, mereka luar biasa produk-produknya. Ya, dan tidak lebay. Memang betul-betul tepat guna, bisa digunakan, bisa dibeli, akan menarik. Mohon maaf sekali ya, contoh, karena kita sangat banyak sekali bertemu dengan para UMKM ya, kita sebut ada food startup. Ada yang berkreasi, mohon maaf, es krim lele. Ya, kita kepengen memberikan added value pada es krim tersebut. Tapi the problem is, secara product performance, okay, good, dia mempunyai added value. Tetapi secara bisnis, honestly speaking, sewaktu orang ada yang mau, ini ada produk baru apa, gitu.
es krim lele, dia mau beli ragu, mau ngicipin aja ragu sudah. Karena apa, saya sendiri juga sama di situ. Sehingga di produk performance ini, selama ini orang awam mengetahui yang namanya food innovation cuma di sini. Padahal ada yang lainnya, kalau kita ngomong secara holistic business, yaitu ada konfigurasinya dan experience-nya. Nah, kalau di configuration ada 4, ada profit modelnya, mungkin di situ. Mungkin Anda menjadi seorang sociopreneur, bisa salah satunya, menjadi sociopreneur, itu bisa sangat main di profit model. Kedua adalah network-nya. Ketiga adalah structure-nya. Keempat adalah prosesnya. Nah, ini dari masing-masing ini kalau seumpama kita perhatikan, tidak usah dipaksakan semuanya ada ya. Tidak. No. Tapi, sewaktu kita mempunyai bisnis ini mempunyai produk atau jasa misal. Tapi kalau kita ngomong perikanan berarti produk misal. Apakah produknya ini akan kita inovasi di bagian mana? Begitu. Oh, dalam konfigurasi apakah kita bisa main di bagian mana nih? Yang akan bisa menarik stakeholder maupun apa? Stakeholder ya, terutama konsumen ya, dalam hal profit modelnya atau network-nya atau strukturnya atau prosesnya. Terus yang pasti kita mainkan adalah produk performance tentunya. Karena jangan lupa, yang namanya makanan, bisnis kuliner kalau kita boleh bilang, UMKM di dunia kuliner, itu tuh sebetulnya salah satu bisnis yang tertua di dunia. Dari sejak dulu yang namanya makanan itu tuh dijual belikan, istilahnya seperti itu. Oke? Terus juga ada experience on other side. Service-nya seperti apa? Apakah berbeda atau tidak? Channel-nya, channel yang digunakan itu seperti apa? Ada channel distribusi, ada channel marketing, ada channel yang namanya network. Di situ. Terus ada customer engagement-nya. Oh, bagaimana kasih caranya untuk meng-engage customer ini dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contoh, kalau kita ngomong experience secara channel, dengan adanya pandemi ini secara digital ekonomi, apa yang seharusnya terjadi 5-10 tahun lagi, itu terjadi pada saat ini. Ya, kalau secara offline, sekali lagi karena yang namanya jual beli produk makanan itu sudah termasuk bisnis tertua di dunia, begitu. Yang namanya channel distribusi itu sudah terbentuk. Ya, sehingga kalau semua punya produk, channel distribusi itu apa? Ini. Mau milih yang mana? Yang paling tepat yang mana? Itu sudah ada. Lebih enak bacanya. Lebih enak untuk menentukannya. Tapi begitu kita ngomong online, di new normal, di normal baru ini saat ini, itu sudah mulai pada bergeser, berbondong-bondong untuk geser ke online. Tidak hanya offline, tapi plus online. Di situ. Sedangkan online ini, secara distribution channel, karena orang menganggap digital marketing, kalau online itu berarti digital marketing. No! Kalau ada digital marketing, berarti ada digital distribution. Nah, kalau kita ngomong digital distribution yang seperti apakah yang terjadi di internet saat ini? Ya, secara online ini. Ini sekarang lagi sangat liar sekali. Ini adalah sebuah peluang bagi startup-startup digital atau startup-startup kuliner yang juga ada hubungannya dengan digital untuk bisa melihat peluang. Oh, ternyata apa yang sekarang ini sudah dilakukan itu kurang tepat atau mungkin harus perbaikan lagi. Nah, contoh salah satu peserta dari Small Grant yang barusan sudah menyampaikan testimoninya, Fishlock. Nah, itu juga luar biasa. Beliau yang dulunya fokusnya ada di food startup, dia bergeser ke food digital startup. Bahkan lebih ke digital startup-nya. Tapi karena apa? Karena melihat, oh wow, ini sebetulnya ada peluang. Nah, peluang inilah yang digunakan oleh Fishlock ini tadi. Bahkan berkembang sampai ke gudang ikan digital. Sorry, saya kalau salah lupa. Gudang ikan online, sorry. Gudang ikan online. Itu sebuah seorang anak muda yang jeli untuk melihat yang namanya peluang. Luar biasa itu di JP2GI untuk memilih
Fislog itu salah satu prestasi juga menurut saya, luar biasa dari JP2GI-nya untuk milihnya itu di situ. Oke? Jadi kita pahami dulu apa sebenarnya food innovation. Nah, sehingga dari sinilah kita baru bisa melihat, oh ternyata macamnya ini. Dari macamnya ini berarti inovasi yang harus kita lakukan seperti apa. Kita tidak mungkin bisa melakukan inovasi kalau kita tidak memahami petanya sebetulnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut kemudian mengenai digital ecosystem. Nah, sekali lagi, digital distribution aja saat ini itu masih liar. Apalagi kita ngomong digital ecosystem di dunia food industry, terutama perikanan. Wah, itu sudah dalam lagi nih. Ya, sudah dalam lagi. Dan ini butuh untuk kita petakan. So far, kita mencoba untuk memetakan, dan baru dapat segini, dan saya yakin akan terus berkembang. Ya, jadi kalau kita ngomong digital ecosystem, atau ekosistem dulu deh, ya kita bahas satu persatu, dari ekosistemnya dulu. Setiap bisnis membutuhkan ekosistem. Itu tidak bisa disangkal. Oke ya. Pertanyaannya adalah ekosistem seperti apa? Yang ibaratnya paling basic aja deh. Ngomong saat ini itu butuh 5 aktor. Setiap bisnis atau setiap apapun itu butuh 5 aktor. 5 aktor yang satu, government. Kita butuh pemerintah. Kita butuh pemerintahan. Kita butuh kementerian-kementerian, lembaga-lembaga yang membantu kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Di situ. Banyak sekali yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan apapun itu, bantuan insentif pemerintah, kayak apapun itu banyak sekali. Yaitu yang bentuknya grant, bentuknya pinjaman seperti tadi yang sudah disampaikan dengan bunga yang sangat luar biasa bersahabat. Di situ. Belum nanti juga ada lomba-lomba atau pelatihan-pelatihan juga sangat banyak sekali. Itu pemerintahan. Kedua adalah akademisi. Apalagi kalau kita ngomong inovasi. Kalau inovasi kita betul-betul harus bisa, siapa teman akademisi kita yang mungkin bisa membantu kita untuk dalam pembentukan. Kalau kita ngomong dalam produk, betul-betul produk innovation-nya. Di situ, misal. Terus secara bisnis. As simple as kita punya mentor. Sesama pemilik bisnis. Sesama juga menjalankan. Nggak konsultan yang istilahnya, mohon maaf, memberikan konsultasi, dianya sendiri nggak punya bisnis. Lah, terus gimana ceritanya? Di situ. Terus ada komunitas. Untuk supaya kita berbagi ilmu. Berbagi informasi. Dan yang kelima adalah media. Itu paling ekosistem bisnis yang paling basic loh. Nah, kita sekarang ngomong digital ecosystem. Ya. Nah, kalau digital ecosystem, ada banyak sekali nih. Ada recipes and cooking communities, ada recipe box and search, ada publisher. Anda silakan baca di sini. Banyak sekali di situ. Nah, apa yang penting untuk kita? Karena semuanya kalau diikutin juga nanti malah jadinya sosial bisnisnya jadi bukan sosial bisnis, jadi sosial man, jadi hanya sekedar sosial, jadi nggak ngurusin bisnis jadinya malah. Terlalu banyak ekosistem. Tetap kita harus bisa memilah. Kita tahu dulu apa sebetulnya yang ada, apa yang sebetulnya tepat untuk kita, mana yang bagus sekali. Contoh JP2GI. Jejaring ini wajib untuk diikutin. Harus jadi membernya. Ya kan, program-programnya bagus, ada grant-nya yang terjadi, ada program-program yang ditawarkan, luar biasa di situ. Ini adalah salah satu ekosistem yang wajib diikuti JP2GI itu. Oke? Terus, nah, begitu kita ngomong digital ekosistem, contoh yang dibutuhkan itu tuh paling utama itu apa sebetulnya? Nah, di sini ada mindset and knowledge, ada tools, ada market access-nya juga. Nah, setelah market access sebetulnya ada financial access ya. Financial access itu funding lah ibaratnya. Terlepas dari itu perbankan atau non perbankan, governmental atau non NGO, maksudnya non governmental organization, misal seperti itu, atau mungkin memang investor, baik angel investor atau VC venture capital. Itu untuk di bagian financial access. Tapi nanti
Sering sekali bisnisnya aja belum paham, produknya belum paham, baru mulai jualan sudah tarik investor. Itu terbalik mindset-nya. Itulah sebabnya paling dasar adalah mindset and knowledge. Jadi kita membutuhkan ekosistem, apalagi dengan adanya pandemik ini ya, yang memaksa kita untuk betul-betul normal yang baru. Itu adalah mindset and knowledge. Di manakah kita bisa belajar? Di YouTube kita bisa belajar. Di Instagram kita bisa belajar. Dari manapun kita bisa belajar. Yang khusus untuk food ada nggak? Contoh seperti itu. Ya, kalau kita ngomong secara ekosistem, biar bisa ketemu dengan banyak orang sekaligus belajar, berbagi ilmu juga. Contoh yang ada nih, ini kita kasih contoh. Sebenarnya banyak sekali ya. Ultrapreneur membership. Itu dari kita. Kita mendirikan yang namanya Ultrapreneur. Ini adalah sebuah membership. Yuk, para pelaku kuliner, usaha UMKM kuliner, apapun itu, ya, food atau drink, mau perikanan, perdagingan, atau apapun semua, yuk gabung di sini. Untuk apa? Untuk kita bisa membentuk mindset dan knowledge kita. Di situ. Untuk teman-teman yang lebih ke innovation, food innovation, di situ. Bisa juga bergabung di Future Food Community by Accelerize. Ya, mereka ada komunitasnya. Gabung ke situ. Ya. Itu sangat penting untuk kita untuk selalu belajar. Ada istilah long life learner. Wah, belajar seumur hidup. Kita semua, apalagi terjun ke bisnis menjadi UMKM, harus belajar nggak ada habisnya. Kenapa? UMKM, adanya namanya UMKM. Jadi kan usaha mikro, kecil, menengah, besar. Kita walaupun ibaratnya seorang business owner, bukan berarti kita tidak punya karir. Yes, kita punya karir. Bukan terus loh, karena sudah bos. Nggak ada karir lagi, no. No, karirnya bukan masalah bos. Bosnya itu Anda bos usaha mikro, atau bos usaha kecil, atau bos usaha menengah, atau bos usaha besar. Itu karir kita. Oke. Nah, untuk bisa kita naik karir, ya kita harus belajar terus dong. Melayakkan diri kita untuk mendapatkan jabatan tersebut. Jabatan di sini adalah untuk naik kelas bisnisnya. Ya, gimana dari mikro jadi kecil, dari kecil jadi menengah, dan begitu selanjutnya. Oke. Nah, di sebelah kanan ada market access. Market access itu tuh sebetulnya kalau ngomong sering marketing dan distribution, nggak salah. Ya, jadi ada distribusinya, ada marketingnya. Nah, kita harus bisa bedakan ini. Nah, kita ngomong ini menjadi satu adalah market access. Sekaligus kita itu tuh mendistribusikan barang kita dan juga sekaligus kita marketingkan produk kita. Contoh, paling simpel aja deh. Kita jangan terlalu dalam ya, waktu pasti nggak cukup, nanti akan jadi satu modul sendiri itu nanti. Website, pasti dong. Kalau secara offline, itu kita punya toko, kita punya warung, itu offline-nya kita, rumah produk kita, rumah bisnis kita, itu di situ, secara offline. Secara online atau secara digital, website lah rumah kita. Rumah keduanya apa? Sosial media. Sewaktu Anda masih di UMK, mikro kecil, mungkin sosial media masih oke. Tapi begitu sudah mau naik level, layakkan. Yaitu apa? Website. Mungkin kalau sekarang, waduh, kalau bikin website, websitenya masih jelek, Pak, dan lain-lain seperti itu. Banyak sekali tools. Nah, ini makanya di tengahnya ini ada. Yaitu apa? Tools. Untuk bisa membantu ke kiri dan ke kanan, ke mindset and knowledge dan market access. Seperti itu. Ya, ada website, rumah kedua ada sosial media, untuk secara marketing ada search engine, ya kan? Secara kita mau distribusi itu ada e-commerce dan marketplace. Ya, jadi jangan disalahartikan ya. Sewaktu kita memajang produk kita di marketplace yang ada, itu masih proses distribusi. Belum marketing loh ya. Yuk kita pahami
bahasa distribusi dulu. Kalau yang namanya distribusi itu adalah bagaimana caranya produk kita bisa terpajang. Marketing itu adalah bagaimana caranya produk terpajang itu laku. Kalau kita memajang di marketplace itu baru distribusi. Belum melakukan marketing. Makanya banyak yang ngomong, Pak, saya itu sudah saya pasang di marketplace A. Tapi ya nggak ada pembelinya, Pak. Lah iya loh, kamu cuma pasang di rak. Di situ belum melakukan marketing kok. Marketingnya sudah belum. Lah ya itu dia. Nah, marketing yang paling jitu apa, Pak? Nah, ini kasih bocoran sedikit ya. Simple. Yaitu apa? In-store promo. Jadi kalau misal nih, kita pasang di salah satu marketplace A, marketplace B, dan marketplace C. A, B, C itu mempunyai kriteria, karakteristik, syarat dan ketentuan, dan cara main yang berbeda. Sudah dipelajari belum? Ya kan? Ibaratnya kalau sama di toko offline, secara distribusi, oh iya kita terpajang, tapi terpajangnya ada di bagian pojok sana yang jarang sekali konsumen akan lewati, itu pun di bagian paling bawah, dekat tempat sampah. Di situ. Nah itu berarti positioningnya jelek sekali secara distribusi. Nah kita harus pelajari secara marketingnya supaya bisa terpampang, sama dengan online. Sewaktu kita terpampang di e-commerce, terpampang di marketplace, apakah posisi kita sudah bagus belum? Sewaktu posisinya sudah bagus, yang dilihat pertama kali adalah desainnya. Jadi desain akan menjadi sangat penting sekali. Oke, di situ. Baik. Nah, kita baru masuk ke tools untuk menunjang. Waduh, saya belum tahu website, Pak. Saya belum tahu cara mainnya sosial media. Saya belum tahu caranya search engine. Kalau berbayar mungkin agak mending, Pak. Tapi kalau kita ngomong SEO, waduh, di situ. E-commerce saya nggak paham, Pak. Marketplace saya nggak paham, Pak. Saya ngertinya cuma wajahnya doang, Pak. Nah, itu dia. Pahami, we are not Superman. Di situ. Mungkin kita butuh pihak ketiga. Dan yang pasti, kita butuh mindset and knowledge. Pasti kan gabung. Di situ. Dan sewaktu berjalan, namanya aja tools. Tools itu adalah alat bantu. Kalau ada yang namanya alat bantu, itu untuk supaya ada sesuatu yang untuk membantu kita dalam menjalankan sesuatu atau melakukan sesuatu. Contoh, Ultra bekerja sama juga dengan PT ABI, PT Aplikasi Bisnis Indonesia. Jadi memang fokusnya untuk di bisnis Indonesia. Dia membuat aplikasi yang berkhusus di bisnis aplikasi untuk bisnis. Contoh, POS by iopos.id. POS ini adalah software kasir. Di luar sana ada software kasir yang sudah terkenal itu dan berbayar itu. Nah ini sama, bedanya cuma gratis. Ya memang PT ABI ada, gimana gitu, saya nggak tahu, nggak butuh duit atau gimana, saya nggak tahu. Digratiskan, gratis. Yang lainnya pada bayar, ini gratis. Dia juga bikin yang namanya accounting by ioaccounting.id. Ini accounting. Tapi sangat murah. Itulah sebabnya kita mau untuk bekerja sama dengan PT ABI. Di situ, PT Aplikasi Bisnis Indonesia yang punya iopos.id dan ioaccounting ini. Terus ada sosial media tools. Sosial media ada banyak. Ya kan? Begitu kita rame, kewalahan tuh. Ada kok toolsnya supaya sosial medianya jadi satu. Ada chat toolsnya juga. Supaya apa? Chat-chat di semua tempat, mau di misalnya di Instagram, di Telegram, di Facebook, di WhatsApp, bahkan di marketplace-nya, chat-nya itu kita bisa jadikan satu dashboard untuk dibalesin di satu dashboard. Enak, ngelihatnya enak. Nggak usah terus login, logout, atau harus login banyak sekali, dan lain-lain. Lama-lama pusing. Pasti. Ada chat tools. Ada juga marketplace tools. Supaya penjualan-penjualan di marketplace yang banyak sekali itu bisa dihandle di satu dashboard. Ada. Dan bikinan Indonesia loh. Di situ. Ya. Dan masih banyak lagi, termasuk untuk bikin website. Bikin website sudah banyak sekali yang murah-murah, sangat mudah sekali. Ya. Di situ. Ikutin. Kita harus belajar.
Intinya adalah kita untuk di new era ini, di new normal ini, kita harus mau mengupgrade diri kita untuk masuk ke normal yang baru. Yang dunianya ini akan online. Ingat, 5-10 tahun yang akan datang itu baru harusnya terjadi. Dan itu terjadi sekarang. Pertanyaannya, apakah kita orang masa lalu, apakah orang sekarang, atau orang yang bervisi masa depan? Begitu, Pak Amran, mungkin paparan dari saya cukup seperti itu. Apakah sudah waktunya, sudah lewat atau belum? Saya juga belum paham ini. Siap, Pak. Semoga Pak. Sebenarnya sudah lewat sih, Pak. Oh, Tapi oke, mohon maaf. Karena menarik, jadi menambah wawasan juga, Pak, buat Bapak dan Ibu kan. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Agung. Setelah ini Bapak Ibu kita akan melihat video singkat dari Ultra. Kami persilakan. Halo Ultrapreneur, perkenalkan saya Agung Nugroho, CEO Ultra Indonesia. Dalam perjalanan bisnis kuliner, pemilik bisnis kuliner wajib memiliki ilmu dan mindset yang tepat. Selain itu, juga bisa membuka akses pasar dan pendanaan bila diperlukan dalam perjalanannya. Ultra Indonesia adalah sebuah venture builder dan venture partner. Sebagai venture builder, kami mempunyai program membership Ultrapreneur. Di dalam program membership Ultrapreneur ini, kami membentuk para pelaku bisnis kuliner untuk mempunyai ilmu dan mindset yang tepat. Bergabunglah bersama ekosistem yang berisi ribuan pengusaha kuliner lainnya untuk bisa berkembang bersama. Sebagai venture partner, kami mempunyai program partnership di mana kami akan berpartner dengan pemilik bisnis kuliner untuk mengembangkan bisnisnya, memberikan ilmu dan mindset yang tepat dalam perjalanan bisnisnya, keputusan day-to-day operasionalnya. Selain itu, kami juga akan membantu untuk membuka akses pasar dan pendanaan bila diperlukan. Pelajari kami lebih lanjut lagi di ultraindonesia.com. Salam Ultrapreneur. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saat ini kita sudah selesai untuk keempat narasumber. Baiklah, Bapak Ibu, kita sampai pada sesi terakhir webinar kita. Kami mengundang untuk semua pembicara, kita menghidupkan kamera kembali, karena kita akan berfoto bersama yang akan didokumentasikan oleh tim dari JP2GI. Boleh semuanya menghidupkan kameranya kembali? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari diskusi tadi kita memahami bahwa sektor pangan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Namun UMKM adalah tulang punggung penting untuk memastikan tetap berjalannya sektor pangan di Indonesia dan memastikan agar masyarakat kita terus mendapat asupan gizi dan tetap sehat dan kuat. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Mahmud, Pak Marudut, Pak Budi Mustopo, Pak Agung Nugroho, Pak Sunan, dan Ibu Stella. Kami juga akan menginformasikan untuk jadwal webinar kami selanjutnya akan diselenggarakan pada tanggal 24 September 2020 sejalan dengan diperingatinya The International Day of Awareness on Food Loss and Waste pada
Hari Kesadaran Internasional tentang Susut dan Limbah Pangan yang diperingati tanggal 29 September. Jadi kita akan bertemu dengan webinar JP2GI selanjutnya di tanggal 24 September. Selanjutnya rekaman video webinar ini dapat dilihat di YouTube channel JP2GI Official dan untuk materi serta sertifikat dapat dilihat di website JP2GI. Pertanyaan, komentar, dan saran silakan menghubungi kami melalui email ke Sekretariat JP2GI. Terima kasih dan sampai jumpa untuk para narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Salam JP2GI. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Thank you.